Salam Kampus Merdeka dan salam sehat. Saya Manuel Duyanto Harjo Lugito. Saya seorang dokter gigi spesialis penyakit mulut dan merupakan tenaga pengajar di Departemen Ilmu Penyakit Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama sejak tahun 2010. Saya lulus dokter gigi umum tahun 2007 dari FKG UI dan melanjutkan pengabdian PTT, Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bualemo selama 1 tahun, dan kemudian saya juga melanjutkan PTT lagi 1 tahun di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan dokter gigi spesialis penyakit mulut di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 2011 dan lulus tahun 2014. Saya mengajar beberapa topik kuliah, termasuk dalam RPS, yaitu kelainan jaringan lunak, kelainan medik dental, dan ilmu kedokteran gigi dasar. Setelah itu saya juga mengajarkan keterampilan klinik, skill lab integrasi 2, dan diagnosis oral, serta keterampilan klinis ilmu penyakit mulut. Untuk mahasiswa profesi, saya mengajarkan perawatan kelainan gigi mulut sederhana 1 dan 2. Dalam proses pengajaran, saya selalu menjelaskan definisi penyakit mulut, jaringan lunak, rongga mulut, beserta etiologinya. Setelah itu saya menjelaskan patogenesis perkembangan penyakit. Setelah itu kita juga menjelaskan cara melakukan wawancara atau anamnesis history taking untuk mengetahui apa pemicu atau penyebab terjadinya kelainan tersebut. Setelah melakukan wawancara, kita melakukan pemeriksaan klinis, dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan laboratorium, kita rujuk ke laboratorium, atau pemeriksaan teknik lainnya yaitu swab atau kultur untuk mengidentifikasi mikroorganisme seperti jamur ataupun bakteri. Setelah semua pemeriksaan kita lakukan, kita dapat melakukan menegakkan diagnosis definitif dan banding jika suatu lesi itu masih belum jelas diketahui pasti. Setelah itu kita melakukan rencana perawatan. Rencana perawatan bisa terdiri dari kita pemberian obat-obatan baik secara sistemik atau topikal, dan kita menjelaskan berbagai cara pemakaian obat tersebut, efek sampingnya kepada pasien. Setelah itu kita juga melakukan rujukan dan konsul ke dokter gigi spesialis lainnya jika kita mencurigai ada penyakit sistemik yang menyertai. Evaluasi dilakukan sejak mahasiswa berdiskusi, memaparkan hasil diskusi dan kerja mandiri dan kelompok. Kita juga menilai keaktifan mahasiswa, dan setelah itu untuk mahasiswa akademik kita melakukan ujian formatif dan sumatif. Demikian pula pada mahasiswa profesi kita selalu melakukan diskusi terlebih dahulu sebelum melakukan perawatan atau penatasan kepada pasien. Pasien, kita tahu seorang manusia yang sedang sakit pasti membutuhkan perawatan yang terbaik dari kita. Kita tidak boleh menjanjikan hasil, kita harus memberikan usaha yang terbaik. Kita lakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan klinis, seperti yang telah diajarkan sewaktu mereka di akademik, sebelum memasuki klinik. Dan berikut contoh kuliah kelainan jaringan lunak yang saya lakukan pada bulan Oktober tahun 2021. Terima kasih. Oke. Yes, jadi selamat pagi adik-adik. Saya langsung saja memulai presentasi kuliahnya hari ini, yaitu tentang penyakit-penyakit autoimun. Penyakit-penyakit autoimun ini istilahnya penyakit yang belakangan semakin sering ditemukan, namun biasanya beberapa sudah pada tahap menengah atau yang lanjut, sehingga terkadang keberhasilannya pun tidak sebaik yang dari deteksi dini. Kedua juga akan mempengaruhi kualitas hidup. Jadi kita harus tahu setidaknya sebagai dokter gigi mengetahui gambaran-gambaran klinis dan deteksi awal. Ada beberapa, yaitu lupus,
Terus habis itu ada pemphigus vulgaris, sebenarnya banyak ya. Ada mucous membran pemphigoid, ini tadi ada paraneoplastik dan Crohn, serta ya ini colitis oxidatif ini sebenarnya tidak terlalu jelas, tidak terlalu spesifik penyakitnya. Yang senangnya adalah penyakit OM itu kebanyakan penyebab pastinya tidak diketahui secara jelas. Ya, jadi karena penyakit OM banyak yang penyakit tidak diketahui secara pasti, maka pengobatannya pasti adalah untuk menghilangkan pada salah satunya gejala klinis maupun peradangannya. Untuk beberapa obat yang lebih berat biasanya membutuhkan pengawasan dokter. Jadi tidak bisa sembarangan kita memberikan dan harus ada kontrolnya karena obat-obat tersebut bisa memicu terjadinya keganasan. Nah, kita tahu lupus eritematosus pertama itu obat yang dikatakan memiliki banyak wajah. Jadi etiologinya tidak diketahui pasti, tapi ada dua kemungkinan dari saya hipotesisnya. Jadi memang karena alat labnya sekarang semakin banyak dan canggih sehingga bisa mendeteksi, atau memang karena terjadi paparan dari berbagai macam zat kimia yang telah bisa memicu abnormalitas. Nah, untuk beberapa topik seperti beberapa penyebab ya predisposisi ya penyebabnya bisa kita ketahui, misalnya kalau perempuan lebih, ini kan kita tahu lupus lebih sering bukan pada perempuan. Mungkin perempuan itu lebih sering memakai zat-zat kosmetik. Ya. Kalau laki mungkin tidak, jarang, kecuali ada sedikit gangguan. Tapi kalau perempuan lebih banyak memakai zat kosmetik, nah itu mungkin yang bisa pemakaian jangka panjang terpapar lebih lama dengan zat-zat yang bisa memicu. Kedua, lingkungannya semakin tidak semakin tercemar dia jadinya. Misalnya aja ada penelitian yang baru kemarin itu kita dengar di televisi bahwa botol plastik mengandung zat mikroplastik yang hanya sekali pakai aja ada kandungannya sekian ppm. Nah itu yang kalau dipakai berulang-ulang nanti bisa mengakibatkan tercemar, kita terkontaminasi mikroplastik seperti itu. Nah, maupun juga timbal misalnya. Kedua, satu lagi mungkin lingkungan yang tercemar mungkin asap kendaraan, ya asap pabrik, dan semakin berkurangnya hijau, ya tanaman, pohon, lingkungan hijau, jadinya semua memperparah. Nah, lupus itu tidak diketahui pasti, memiliki banyak wajah. Ada 3 yang predisposisinya, yaitu genetik, lingkungan, maupun reaksi obat. Reaksi obat itu mungkin tidak hanya obat, tapi faktor-faktor paparan terhadap diri kita. Mungkin sabun, mungkin saja bahkan kan beberapa zat-zat seperti ayam mungkin ya, ada yang disuntikan macam-macam hormon. Nah, intinya semuanya adalah kalau keganasan itu biasanya ada abnormalitas pada apoptosis, proses kematian sel. Nah, ini jadi ada suatu penyakit ini, yang lupus ini terutama ya, kita harus konsultasikan ke dokter, minimum ke dokter penyakit dalam, atau yang ada yang subspesialisnya itu konsultan alergi imunologi. Konsultan alergi imunologi itu dia akan melakukan pemeriksaan, salah satunya ANA. Tapi kita dokter gigi, kita bisa melihat dari head and neck, dari kepala dan lehernya, yaitu misalnya dari malar rash, yang kemudian ada yang juga butterfly rash ya, malar rash itu butterfly rash, kemudian ada sariawan yang
biasanya pertama kali muncul, tapi ya itu kondisinya tidak spesifik. Tapi yang pasti ada ananya. Ya, ada malares, suram pada pipi. Kemudian fotosensitif. Tapi memang sekarang sinar cahaya mataharinya itu lebih silau ya, lebih panas, lebih menyengat. Kemudian ada ulcer pada mulut hidung, ada sakit sendi. Ini ada protein di urin tapi tidak spesifik. Kejang psikosis juga nggak spesifik. Pleuritis, perikarditis ini nggak spesifik juga. Nah, ini ada anemia, ada antibody, ini antibody anti DNA dan anti dsDNA. Kemudian ada antihiston. Nah, ini semua ini ANA ya. Pokoknya yang penting ini ANA. Nah, jadi kalau si lupus pasti karena penyebabnya tidak diketahui pasti, tapi itu bahayanya adalah bisa menyerang organ tubuh yang tidak spesifik. Maksudnya bisa aja dia menyerang kulit. Ada yang menyerang ginjal. Ada pasien yang datang, saya lupus, tapi fungsi ginjal saya terganggu. Seperti demikian. Dan seperti kasus ini, ya intinya paparan yang berlangsung lama dari zat kimia itu yang harus kita antisipasi. Obat-obatnya tersebut, dan gambaran klinisnya oral dari si lupus itu tidak spesifik. Biasanya hanya ulcer, kayak SAR biasa atau stomatitis biasa ringan. Namun ya itu kondisi gejala klinisnya yang kemungkinan harus kita tanyakan. Mungkin ada, jadi harus kita tanyakan, seperti adanya yaitu butterfly rash, kemudian sakit sendi, rambut rontok, mudah silau, fotosensitif. Nah, itu kondisi yang kita dokter gigi bisa perhatikan. Demikian pula juga misalnya kalau nanti ada dapat praktek, terus ada dokter gigi yang dikonsul oleh dokter yang ke dalam dari rawat inap, bisa juga aja itu, apalagi yang HB-nya sudah turun. Nah, itu lupusnya itu bisa menyerang sumsum tulang itu, sehingga yang tadi digambar ini kondisinya ada anemia. Yang kembali lagi kayak tadi. Jadi kayak tadi itu mungkin leukemia atau leukopenia atau anemia atau trombositopenia itu bisa berakhir dengan terjadinya misalnya si lupus. Meskipun deteksi awalnya dia ada leukemia, ada anemia. Nah, itu nanti makanya kita sebagai dokter gigi harus aware dan jangan bilang ini cuman sariawan biasa. Ya, apalagi yang tadi saya bilang gejala-gejalanya malar rash, butterfly rash ya. Kemudian rambut rontok, fotosensitif, sakit sendi, ada pernah sariawan. Itu coba kita konsulkan. Tapi itu kembali lagi kita harus bisa mengkomunikasikan ke pasiennya kondisi tersebut. Kenapa ini dokter gigi menyuruh saya periksa ke dokter penyakit dalam, padahal saya misalnya cuma mengalami sariawan. Ya, kenapa kok sariawan saya disuruh periksa ke dokter umum? Apalagi kalau pasiennya bayar sendiri, biaya mahal. Oke. Terapinya si lupus paling dari ringan biasanya ada kortikosteroid ya. Jadi kortikosteroid itu istilahnya obat paling standar, paling umum dengan efek samping yang sudah jelas. Dia jangka panjang pasti akan terjadinya peningkatan retensi cairan, baik di jaringan adiposanya, ada yang disebut dengan buffalo hump, punuknya tebal, terus kemudian perutnya bertambah, ukuran perutnya ya. Kemudian selanjutnya bisa terjadi osteoporosis, penyerapannya terganggu, terus bisa terjadi infeksi sekunder atau oportunistik,
di rongga mulut. Nah, itu dokter-dokter yang penyakit dalam itu pasti kalau memberikan obat tersebut sudah memberikan obat untuk terapi efek sampingnya. Dan kalau obat ini jika tidak mempan, biasanya dikombinasi dengan sparing agent. Jadi obat-obat supresi imun yang kelasnya lebih tinggi, yang efek sampingnya juga lebih berat. Bahkan ada yang bisa memicu keganasan yang lain. Kenapa? Karena yaitu tadi autoimun ini kan sel-sel yang dan autoimun itu kan sel-sel badan tidak bisa mengenali bagian tubuh, sel-sel tubuh sendiri sehingga diserang. Nah, kadang-kadang sel-sel yang istilahnya mengganas itu atau yang mengalami autoimun tidak bisa mengenali, dia menyerang semua organ tubuh, termasuk yang tadinya sel yang sehat, normal, maupun sel yang mengalami keganasan tadi, ya, ke toilet aja ya. Jadi kita sebagai dokter gigi deteksi dini dan harus jangan lupa konsul ke dokter umum jika kita mencurigai gejala tersebut dengan penyampaian yang jelas efek sampingnya. Jadi kembali lagi kalau misalnya ada cuma merawat gigi, selesai urusan. Nggak perlu ke dokter gigi, ke dokter umum sih tidak perlu ya, selama kondisinya memungkinkan bisa buka mulut, tidak ada trismus, itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang tadi kembali lagi ke tindakan yang agresif, yang mengakibatkan perdarahan, itu harus diantisipasi. Dan biasanya kadang-kadang ya kalau yang penyakitnya sangat akut, very severe itu biasanya meninggalnya cepat pasiennya. Ya begitu. Jadi dokter spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi itu juga penting buat terapinya. Kita dipanggil ya dokter gigi kadang-kadang ya itu buat jamurnya akibat dari steroid. Obat-obat yang lain misalnya siklosporin, terus mycophenolate mofetil, itu contoh-contohnya itu obat-obat yang supresi imun yang dikhususkan untuk autoimun. Kadang-kadang ya itu reaksi imunologinya terlalu berat di tubuh sehingga kadang-kadang yang bagian tubuh yang lebih lemah itu yang bisa terserang lebih cepat dan lebih cepat rusak. Kadang-kadang gagal ginjal. Kalau ada gagal ginjal berarti kan mesti hemodialisis. Tapi fungsi ginjalnya terganggu, udah kadang-kadang kalau nggak keburu transplantasi ya sudah keburu meninggal, berpulang dia. Berikutnya adalah penyakit pemphigus vulgaris. Sebenarnya pemphigus itu ada saudara-saudaranya yaitu vulgaris, foliaceus, paraneoplastik, dan yang lebih penyakit ini lebih disebabkan karena antibodi imunoglobulin G ya, menargetkan protein desmosomal untuk mengakibatkan terjadinya lepuhan, blister bahasa Inggrisnya, tapi kalau bahasa ininya bula ya. Bula itu vesikel yang besar lebih dari 1 cm dan biasanya bulanya itu tidak di pasien PV ini tidak kecil, di lidah, di bukal, palatum. Nah, kemudian kita tahu desmoglein 3 mayor antigen, 50-60% pasien memiliki tambahan antibodi terhadap desmoglein 1 yang ditemukan pada pasien pemphigus vulgaris. Nah, ini asal ada tahu bahwa desmoglein 3 yang diserang. Nanti berikutnya kita lihat gambarnya. Mana nih? Bukan. Nah, ini dia. Ini permukaannya ya. Jadi seperti ada tahu, mukosa oral kan ada yang keratin, ada yang tidak. Kemudian ada yang selnya itu dilihat dari bawah bulat makin ke atas makin gepeng inti selnya, dan si antar sel itu ada yang mengikat ya. Antar sel itu ada yang mengikat. Nah, si pemphigus vulgaris itu yang sel-sel yang epitel itu yang mengikat itu yang diserang ikatan antar sel epitel.
Sehingga karena terlepas, kerusakan, itu biasanya terisi adanya cairan. Dan dia lebih superficial ya. Yang lebih superficial sehingga kalau terkena iritasi atau gesekan gigi sedikit, bisa lama terpecah, rupture. Nah, rupture itu kadang-kadang epitel yang lapisan yang pecah itu tidak terlepas utuh. Seperti ada lihat, pernah lihat balon pecah gitu kan. Itu kan balon pecah kan nggak mungkin pecahnya rapi tepinya. Nah, itu juga sama. Ini pecahnya mana nih tadi? Nah, ini nih seperti ada lihat nih. Ini tadinya pecah ini dia gelembung gula. Ini kan daerah gigitan ini kena gesekan gigi molar-molarnya. Lama-lama pecah. Nah, ini yang dikatakan sloughing. Sloughing adalah epitel lapisan mukosa yang terlepas dari katanya tapi belum terlepas utuh, masih ada jaringan yang mengikatnya, istilahnya klepek-klepek lah ya. Kemudian tadi ini ada biasanya mukokutans, bisa terjadi di mata ya. Nah, ini baca erosi, mukokutan erosion atau blister lepuhan. Kemudian bisa ke mata ya. Bahkan kalau yang ke genital ada yang disebut dengan Behcet ya, tapi ini bukan masalah autoimun ini. Dan biasanya kalau PV ini ada pemicunya. Minum obat tertentu ini nggak sembuh-sembuh, tapi malah timbul apa? Yaitu blister. Biasanya usia ke dekade 30 sampai 60 ya. Demikian. Lihat di bukalnya, di bagian sudut mulutnya dekat mukosa labial ini perbatasan ini pecah semua. Nah, histopatologisnya bisa melalui pemeriksaan biopsi dan ada yang namanya direct immunofluorescence. Nah, yang direct immunofluorescence itu requiring periodontal intact skin or clinical uninvolved skin ya. Sekitarnya si bulanya itu. Jadi bukan di bulanya yang diangkat, tapi sekitar perilesional, sekitar lesi bulanya. Terus biasanya ditemukan suprabasal akantholisis dan pembentukan bula ya. Harus dikonfirmasi dengan deposisi hemoglobin G pada internal space of the epidermis. Jadi antar sel-sel epidermis itu yang lepas ikatannya. Kemudian bisa juga ada yang indirect, kurang sensitif, tapi biasanya cocok untuk pasien yang tidak kooperatif atau anak kecil. ELISA juga ada, namun untuk mengukur ya, desmograin 1 dan 3 kurang kurang invasif, hanya membutuhkan 5 ml. Nah, ini pertama pada ELISA. Nah, ini enak nih, darah aja. Nah, ini tadi saya kasih lihat immunoglobulin pemphigus. Ada yang desmoglin 2, vulgaris sama vegetans ini 3, kadang-kadang 1, tapi biasanya 3. Paraneoplastik desmoplakin. Ini paraneoplastik ini ada neoplasmanya. Dan ini lebih parah. Karena biasanya menyerang sampai mukosa saluran nafas. Dan karena terjadinya lepuhan blister, dia kadang-kadang teraspirasi ke jalan nafasnya sampai ke paru-paru. Pasien meninggal bisa karena adanya infeksi maupun karena tidak bisa menghirup udara, oksigennya tertutup sama cairan. Jadi, udara yang mau diambil di inhale, exhale nggak ada. Ditambah juga pasti dengan adanya keganasan dari yang pemicunya, bisa terjadinya pemphigus. Ini kondisinya berat ini. Tapi belakangan ya karena semakin kemajuan zaman ya bisa diketahui pasti cepat.
Nah, berikutnya adalah mucous membran pemphigoid. Ini pada usia-usia di atas 50-an ya. Dia permukaannya lebih dalam, basement membrannya yang biasanya kena. Nah, ini pasti lebih jelas mengenai kornea. Jadi adik-adik pernah mengalami namanya lepuh misalnya karena pakai sepatu yang baru kaku di bagian dekat belakang mata kaki misalnya, atau di bagian telapak yang bergesekan terus dengan sepatu. Kalau dia pecah, terkelupas lama-lama. Tapi kalau nggak pecah, dia nempel, itu bisa terjadinya jaringan sikatrik. Sikatrik-sikatrikan ya, jadinya dia istilahnya mukosa yang mau lepas itu enggak jadi, karena si mucous membran pemphigoid yang namanya goit-goit itu dia lebih dalam, profunda. Jadi kalau yang superficial lebih gampang rupture, kalau yang profunda lebih tebal, karena dia lebih tebal tidak mudah ada basement membran sama sel epitelnya. Ya, sel epitelnya intact, tapi antar ikatan sama basement membrannya lepas. Namun karena nanti setelah dikasih steroid, peradangannya hilang. Nah, ini buat mengisi ikatan antar ruang ini, bisa terbentuk jaringan fibrotik yang sikatrik itu. Makanya makin tebal. Nah, kalau terjadi di mata, berbahaya karena bisa mengakibatkan lengket, istilahnya kebutaan lah intinya. Ya, penyebabnya tidak diketahui pasti. Nah, adanya deposisi hemoglobin dan komplemen pada zona membran basal. Membran basal, jadi sel dengan membran basal lepas ya. Membran mukosa mulut dan konjungtiva. Masih awali dengan erosi non-spesifik yang serupa dengan pemphigus atau sebagai fisikal atau bula yang utuh. Tidak jarang jumpai ya, sering lah ya. Ini semua penyakit ini biasanya lebih di lidah pun ada, di mulut, pokoknya semua jaringan mulut, bahkan gingiva pun juga ada. Nah, ini dia, ditemukan lebih dari 95% pasien MMP, ada desquamative gingivitis. Yang tadi lagi ngomong-ngomong tentang gingivitis, periodontitis. Nah, ini adanya desquamative gingivitis. Gambaran histologinya tidak jelas ya, tidak spesifik. Vesikel bula, subepidermal, infiltrat, inflamasi kronik, limfosit, sel plasma, dan eosinofil. Nah, pemeriksaan imunofluorescens dilakukan juga pasti. Yang pemphigus dan pemphigoid pasti dilakukan. Langsung temukan IgA, GM, dan IgG serta C komplemen. C itu komplemen ya. Nah, ini contoh pasien yang di mata nih. Nah, ini dilihat di mulut, gingivanya kena. Ini udah terapi nih. Terus ini lihat nih, wah ini udah pengobatan juga ini. Tadinya lebih parah nih. Ini kalau seperti mucous membran pemphigoid pun, kita jangan lupa konsul ke dokter mata. Bisa dari mulut ke mata, baru kulit. Sama seperti bullous pemphigoid juga ya, seperti itu. Namun kadang-kadang kayak seperti pemphigus, lesi kulitnya udah sembuh, tapi mulutnya masih, lesi di mulut masih ada itu. Nah, ini dia, ini jangan perhatikan lipstiknya ya. Ini lihat yang gingivanya, attach-nya. Nah, ini udah kontrol emang baik nih. Sampai situ ada yang tanyakan?